Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratul mukarramun wal muhtaramun, saudara-saudara sekalian, para pendengar dimanapun berada. Pada hari ini kita akan membahas tentang kalimatut tauhid, miftahul jannah, kalimatut thayyibah, lafaz la ilaha illallah, yang artinya tiada Tuhan yang hak disembah dengan sebenar-benarnya hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah thalatha marrat fi yaumih kanat lahu kafaratun likulli dhanbin asabahu dzalikal yaum." Artinya, barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dalam seharinya 3 kali, maka itu menjadi kafarat, penghapus dosanya apabila ia terkena dosa pada hari itu. Begitu besarnya, begitu hebatnya kalimat tauhid la ilaha illallah. Bahkan di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Man qala la ilaha illallah khalisan mukhlisan dakhulal jannah." Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah serta ikhlas, maka ia akan masuk surga. Kemudian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Wa ma khalastuha ya Rasulullah?" Apa ikhlasnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu, wahai Rasulullah? Apa jawab Nabi? "Tamna'ukum ma haramallahu alaikum." Ialah kalimat la ilaha illallah tersebut menjaga ia yang mengucapkannya daripada perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam kitab Kasifatus Saja, Syekh Nawawi Al-Bantani menuliskan bahwasanya kalimatut thayyibah itu tidak kurang daripada 37 tempat disebut di dalam Al-Quranul Karim, dan bahwasanya anna kalimat la ilaha illallah isna asara harfa, bahwasanya kalimat la ilaha illallah itu ada tersimpan di dalamnya 12 huruf. Kemudian kata Syekh Nawawi, la jarama ay la buddha annahu wajabat biha isnata asyara faridatan sitatun dhahiratun wa sitatun batinah. Bahwasanya di dalam kalimat la ilaha illallah itu tersimpan 12 huruf yang mana wajib atas orang tersebut yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah mempunyai 12 kewajiban. 6 kewajiban zahir dan 6 lagi kewajiban batin. Fa amal zahiru fat taharatu was salatu waz zakatu
was-shaumu wal hajju wal jihad. Adapun kewajiban zahir yang 6 itu, yang pertama adalah at-taharah, bersuci, baik suci dari najis maupun dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Ini pertama sekali, berkewajibanlah orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu bersuci dari hadas dan najis. Yang kedua as-salat, salat yang 5 waktu terutama, dari zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Orang tersebut berkewajiban. Kemudian zakat, wajib apabila ia memiliki harta yang memenuhi syarat untuk mengeluarkan zakat, maka wajiblah bagi orang yang mengucapkan kalimat thayyibah mengeluarkan zakat pada waktu awal atau nisab. Yang ketiga as-shaum, wajib puasa. 1 taharah, 2 salat, 3 zakat, 4. Yang keempat wajib atasnya berpuasa di bulan Ramadan 1 bulan penuh, bisa 30 hari atau 29 hari. Berkewajibanlah orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu berpuasa Ramadan 1 bulan. Dan yang kelima ialah al-hajj, haji. Apabila ia mampu untuk pergi haji dan ada yang ditinggalkan atau mampu, maka berkewajibanlah orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah tersebut untuk pergi haji. Dan yang keenam adalah jihad. Nah, jihad di sini adalah artinya perang, menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Syekh Nawawi, huwa jihadul asghar. Nah, ini disebut perang kecil. Yang berkewajiban bagi umat Islam seluruhnya yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu adalah al-mujahadatun nafs, perang yang besar, itu perang memerangi hawa nafsunya sendiri. Ini perang yang terbesar dan ini berkewajiban semua orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah tanpa terkecuali. Kemudian 6 kewajiban lagi, sitatun batinah. Yang pertama adalah at-tawakkal, yang kedua tafwid, yang ketiga ridha, yang keempat sabar, yang kelima juhud, dan yang keenam adalah taubat. Ini tawakal adalah menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam kitab Kasih Patuh saja pun itu diceritakan ada seseorang yang duduk saja di masjid atau di rumahnya, kemudian ketika ditanya, kenapa kamu tidak berusaha? Oh, nanti juga rezeki itu kalau mau datang. Nah, ini salah kata ulama. Kenapa? Karena ia nggak tahu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, rizki tahta dhilli rumhin. Rizkiku atau sebahagian daripada rizki Nabi sallallahu alaihi wasallam pada masa itu adalah ghanimah. Rizki terbesar di zaman Nabi dan para sahabatnya adalah ghanimah, rampasan perang. Nah, itu adalah di ujung tombak. Jadi kalau perang, kalau tidak membunuh, terbunuh. Nah, ini artinya tawakal itu setelah berusaha keras, hasilnya baru kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah kalau bertawakal pagi hari, artinya belum apa-apa sudah menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada di dalam kisah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam
ketika ada sahabat yang budaknya tidak diikat, kemudian ketika ditanya dia memasrahkannya kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi perintahkan untuk mengikatnya, baru diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada usaha dulu. Ada usaha dulu baru hasilnya tawakal kepada Allah. Yang kedua tafwid. Nah, tafwid ini lebih dahsyat lagi daripada tawakal. Kemudian sabar. Sabar ini terbagi 3. Ada sabar ketika menghadapi taat, itu walaupun nafsu kita berat untuk melaksanakannya, maka orang yang sabar itu akan memaksakan di dalam menunaikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua, sabar di dalam maksiat. Artinya menahan diri untuk tidak bermaksiat. Dan yang ketiga, sabar di dalam menghadapi musibah. Ini semua sudah pada tahu ya. Yang namanya musibah sesuatu yang tidak diinginkan, maka bersabar. Kemudian ridho, rela dengan apa yang telah dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juhud ini meninggalkan dunia. Bukan berarti kita pindah ke hutan atau ke gunung. Tapi yang dimaksud juhud di sini, kita tidak mengambil dunia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh berusaha sungguh-sungguh, pergi pagi, pulang sore, bahkan malam. Kalau memang ia niatnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak disebut hubudunya, tapi dikatakan zuhud. Nah, orang zuhud juga harus dia menyantuni fakir miskin, yatim piatu, kemudian dia juga berkewajiban untuk berzakat, dia juga berkewajiban untuk berhaji, maka semuanya itu butuh biaya. Maka untuk mencarinya silahkan. Bahkan kata Nabi SAW, bakiru fi talabi rizki, berpagi-pagilah dalam mencari rezekimu. Jadi Islam itu tidak mengajarkan malas. Ya. Nah, juhud di sini bukan berarti tidak mengambil dunia, bukan. Ya. Bukan berarti meninggalkan keramaian, bukan juga meninggalkan kota. Ya. Dia pergi ke hutan, bukan. Ya. Tapi hatinya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah at-taubat. Taubat artinya menyesal ya, dan tidak akan mengulanginya, karena syarat taubat ada 3. Pertama, menyesal akan perbuatannya. Yang kedua, langsung mencopot, melepas perbuatan tersebut. Dan yang ketiga adalah azam, tidak akan mengulanginya lagi. Nah, ini 3 taubat ini syaratnya. Kalau kita durhaka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita ada kesalahan dengan sesama, maka syaratnya tambah 1 lagi, yaitu mengembalikan apa yang telah dizalimi. Nah, ini barangkali itu saja ya. Kalau memang kewajiban-kewajiban baik yang zahir maupun yang batin itu telah terpenuhi, maka yakinlah siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu masuk surga. Barangkali itu saja yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.